Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kita akan bahas kitab Al-Khusyuk fi Shalah yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Hari ini saya ditemani oleh Ustaz Syarif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kita melanjutkan kajian kita yang kemarin ya. Kemarin itu pas bab apa kemarin ya? Kemarin perbedaan khusyuk iman dan khusyuk nifak. Untuk membedakan khusyuk iman mana khusyuk nifak. Kalau khusyuk iman itu bisa bergetar hatinya, khusyuk nifak itu sama sekali flat ya, dan itu menjadi capek, at-ta'abu wa nasabu. Hari ini kita akan masuk kembali lagi, kita akan membahas lebih dalam lagi. Silakan Ustaz, kita baca kitabnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsu tsalits. Pembahasan yang ketiga, al-khusyu'u lillahi fis sholati. Al-khusyu'u lillahi fis sholati, khusyuk lillah. Artinya untuk Allah. Untuk Allah. Fis sholati, di dalam salat. Ilmun nafi'un. Ilmun nafi'un, ilmu yang manfaat. Wa amalun salih. Wa amalun salih, amalan yang baik. Al-khusyu'u ilmun nafi'un. Al-khusyu'u ilmun nafi'un, khusyuk itu ilmu yang manfaat. Wa huwa amalun salihun, merupakan amal yang saleh, min a'malil qulub, dari semua amalan hati. Ini termasuk amalan hati nih sekarang ya. Jadi ini yang sekarang ini banyak yang kita nggak sampai membicarakan bab hati. Bahwa ketika kita sholat tidak ada rasanya, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun, kata Nabi, nanti satu zaman banyak orang sholat. Jadi yusalluna wa la yusallun. Sholat tapi tidak sholat. Ini jadi problem kita. Hari ini kita akan lebih masukin lagi amalan yang baik, amalan yang soleh, yang di situ kita melibatkan seluruh anggota badannya dan seluruh batinnya yang dimunculkan dari hati kita. Silakan Ustaz. Wa yattabi'uha 'amalul jawarih, dan diikuti oleh amalan lahiriah. Lil ahaditsil atiyah. Berarti hadis di bawah ini, an Jubair bin Nufair, an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala, terus kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terjadi suatu ketika, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama-sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashakhasa bi basarihi ila samai. Kemudian Nabi tiba-tiba wajahnya itu mendongak ke atas langit. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza awanu yukhtalasul ilmu minan nas. Hadza awanu yukhtalasul ilmu minan nas. Ini saatnya ilmu dicabut pada diri manusia. Ini ada satu peristiwa, Rasulullah keluar dari masjid, tiba-tiba wajahnya itu terperanjat melihat sebuah wahyu yang turun, dan beliau mengatakan ini saatnya ilmu dicabut, gitu ya. Terus hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Karena ilmu dicabut sehingga hatta la yaqdiru, sehingga ia tidak mampu berbuat apa lagi tentang sesuatu itu. Apa sesuatu itu? Faqala Ziyad bin Labid al-Ansari radhiyallahu anhu. Berkata Ziyad bin Labid al-Ansari, kaifa yukhtalasu minna? Bagaimana mungkin ilmu akan hilang pada diri kami, kata Ziyad bin Labid. Wa qad qara'na al-Qur'an. Padahal kami sudah baca Quran. Nah, diyakinkan. Bagaimana mungkin ilmu itu akan hilang pada diri kami ya Rasul? Wa qad qara'na al-Qur'an. Sungguh kami sudah baca Quran, artinya sudah hafal tentunya. Sudah mengerti artinya tentunya. Bagaimana mungkin hilang ilmu ini? Ini kan saya pegang terus nih, kuat sekali. Nah, lanjut Ustaz. Fawallah, demi Allah. Beliau mengatakan, bahkan tegas sekali kepada Rasul, mengatakan fawallah, demi Allah ya Rasul. Lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Lanaqra'annahu, sungguh kami sudah membacakan Al-Quran kepada istri-istri kami, wa abna'ana, dan anak-anak kami. Bagaimana mungkin akan hilang? Artinya murajaah terus, menghafalkan terus, pasti mengerti artinya, dan tidak yakin hilang. Ustaz. Faqala thaqilatska ummuka ya Ziyad. Di sini Rasul marah sekali. Sakilatska ummuka ya Ziyad. Makna sakilatska itu gimana ya Ustaz? Di bawahnya coba terang bahasanya. Ad-du'a lil maut li ummi. Doa kematian untuk ibunya.
itu makna yang kalau kita terjemahkan itu apa ya? Agak marah sekali. Kenapa Nabi begitu marahnya sampai mengatakan sakilat ka ummuka ya Ziyad? Itu mencekam sekali. Jadi kalau dalam bahasa manusia mungkin marah sampai marah betul. Kalimat sakilat ka ad-du'a lil maut li ummi. Doa kematian untuk ibunya. Apa bahasa Indonesianya? Mati. Gak enak kalau diterjemahkan, jadi gak enak gitu. Ngeri kalau diterjemahkan, malah tambah ngeri kita itu, ngeri. Wah, Nabi marah betul maksudnya gitu ya. In kuntu la'udduka min fuqaha'i ahlil Madinah. In kuntu la'uduka min fuqaha'i ahlil Madinah. Aku telah menganggapmu ahli fikih atau faqih yang sangat cerdas di kota Madinah ini. Hadhihi Taurat wal Injil. Coba perhatikan hadhihi Taurat wal Injil. Perhatikan ini kitab Taurat dan Injil Indal Yahudi wan Nasara. Yang dimiliki oleh Yahudi dan Nasara. Famadza tughni anhum. Famadza tughni anhum. Ini maksudnya. Apa manfaatnya? Pun kamu sudah baca Quran, sudah hafal, sudah ngerti artinya. Famadza tughni anhum. Itu maksudnya. Makanya fawailul liman qara'aha lam yatafakkar fiha. Nabi juga pernah marah. Maka nerakalah orang baca Quran yang tidak mentafakuri, tidak menghayati, tidak merasakan, sampai merasakan bergetarnya kulit dan hati. Nah, nyambungnya ke sana tadi kan. Ini amalan batin, ini amalan hati yang setiap dibaca orang beriman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah ke dalam hati. Berarti amalan hati ini yang diikuti amalan anggota tubuh. Jadi muncul dari hati dulu yang akan terekspresikan, diikuti oleh lahiriah, oleh ucapan yang setiap kalimatnya akan menghasilkan getaran-getarannya itu. Ini menarik tuh Ustaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda pada hadis yang lain, awwalu ma yurfa'u minan nas al-khusyu'. Awal mula ilmu yang dicabut pada diri manusia adalah khusyuknya. Dilanjutkan lagi ada yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashian. Engkau ketemu nanti salat berjamaah, engkau tak ketemu lagi yang khusyuk salatnya. Nah, sekarang khusyuk itu apa? Balik lagi kepada awal. Al khusyuk yang hilang itu apanya? Rasa takutnya kepada Allah itu hilang. Jadi banyak orang baca Quran, banyak orang sholat, tapi khusyuk yang hilang. Makanya bi awwali ilmin yurfa' minan nas al khusyuk. Yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashian. Maka engkau tidak ketemu lagi orang khusyuk sholatnya. Maka engkau tidak ketemu lagi orang yang takut pada Allah. Jadi kaitannya sampai orang sholat sampai hitam gitu ya. Tapi korupsi tetap. Kan tidak khusyuk namanya. Orang yang sholat terus, tahajud terus, tapi tidak pernah bergetar kulit dan hatinya. Baca Quran terus. Makanya Nabi mengatakan sakilat ka ummuka ya Ziyad. Karena dalam bahasa kita mengerikan kalimat itu. Engkau baca Quran tapi tidak bergetar. Engkau baca Quran tapi hati tidak lembut. Engkau baca Quran tapi tidak ada rasa sama sekali. Ini yang menjadi, makanya Rasulullah mengatakan manik sa'arrajidul abdi tahadat anhu dhunubuhu kama yatahatu anis syajaratil yabisati warakuha. Barang siapa yang bergetar kulit, makanya harus bergetar kulit, harus terjadi. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar kulit dan hati orang takut pada Allah. Orang khusyuk itu wajib hukumnya bergetar, disebut nama Allah itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu disebut nama Allah itu wajilat qulubuhum. Tandanya orang iman itu khusyuk itu wajilat qulubuhum. Makanya kalau orang bergetar hatinya, kata Rasulullah, manik sa'arra jildul abdi tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatu anis syajaratil yabisati waraquha. Barang siapa yang bergetar kulitnya karena takut pada Allah, seketika itu tahatat anhu dhunubuhu, maka berguguran seluruh dosa-dosa. Nah, dosa-dosa kita itu akan hilang. Saya kira masuk akal, Ustaz. Ketika saya menangis karena takut pada Allah, seketika itu dosa langsung hilang. Seketika loh itu.
Saya yakin. Kenapa? Ketika saya bilang astaghfirullahaladzim, 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 itu benar-benar kita rasakan. Benar kita sampai kita bergetar takut betulan. Al-khauf da'imu fil qalbi. Rasa takut dalam hati yang terus-menerus. Itu yang menyebabkan bergugurlah seluruh dosa-dosa kita yang selama kita lakukan. Sebenarnya kita akan terjaga dengan wudhu itu setiap saat nantinya itu. Insya Allah, setiap pagi kita habis sholat, kita bicara Rabbi Firli. Setiap kita berangkat lagi, sholat lagi, Rabbi Firli lagi. Terus begitu, hati terjaga terus. Dan ini nyambung. Coba lanjutkan lagi Ustaz. Nabi SAW berdoa dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nah di sini kan, sampai Nabi mengajarkan kita berdoa untuk sampai Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabulah. Ini doa yang disuruh oleh Nabi. Ya Allah, inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini banyak orang punya ilmu tapi tidak manfaat. Aku berlindung dari ilmu yang tak manfaat. Jadi banyak orang, kita lah ya, nggak usah orang lah, kita bahas ini kan untuk kita, ini untuk kita semuanya, bahas untuk kita sendiri lah. Kalau orang nanti kita nuduh orang. Sekarang untuk saya pribadi, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tak manfaat. Ilmu tuh banyak. Ini kalau kita baca segini tuh ilmu namanya ini nih. Tapi Nabi mengatakan sakilat ka ummu ka Yazid itu. Aku berlindung dari ilmu yang tak manfaat. Itu kaitannya dengan kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah engkau mengucapkan kebaikan tapi engkau sendiri tidak baik. Engkau mengucapkan sedekahlah, tapi engkau tidak sedekah. Khusyuklah, takutlah kepada Allah, tapi engkau sendiri tidak takut kepada Allah. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah. Engkau mengucapkan sesuatu yang baik, tapi engkau sendiri tidak baik. Kemudian, inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Dan aku berlindung dari hati yang tidak takut pada Allah. Khusyuk kan takut artinya itu. Wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'. Dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Dan kita nggak kerasa. Kadang kita pengen ini, naik lagi ke pengen ini lagi. Nggak puas-puas. Nggak habis-habisnya. Dan kita tidak punya ketenangan dari milik harta itu. Maka kalau kita punya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau mengkufri atas nikmat Allah, tunggu saatnya, inna azabi lasyadid. Jadi banyak orang punya harta karena tidak bersyukur, disiksa oleh hartanya. Banyak kita pengen punya anak, tapi disiksa oleh anaknya. Kita pengen punya istri, disiksa oleh istrinya. Kata Allah, karena engkau tidak pernah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu nafsunya luar biasa. Dari wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabulah. Ya. Ya Allah, aku berlindung dari doa-doa yang tidak pernah dikabulkan. Wah, ngeri kali. Jadi ini lengkap. Inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabulah. Nah, ini penting sekali dan insyaallah mudah-mudahan kita akan baca terus doa seperti ini. Aku berdoa dan berlindung dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Lanjutkan Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Fal ilmun nafi', ilmu yang manfaat, huwa ma basyaral qulub. Huwa ma basyaral qulub. Yang bisa dirasakan, yang dirasakan oleh hati. Jadi ilmu manfaat itu terasa di hati. Tadi taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar kulit dan hati orang yang takut pada Allah. Itu ciri-ciri sudah mulai terasa di hati. Dan setiap doanya akan dikabulkan.
tiap hati yang tadinya jahat menjadi baik. Tadi doa yang tadi berhubungan. Inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ada ilmunya nanti manfaat. Aku berlindung dari ilmu yang tak manfaat. Jadi sedikit saja mengajarkan ilmu khusyuk dipakai oleh orang banyak. Kenapa saya cita-cita pengen mengajar bab khusyuk saja Ustaz? Bab sholat saja. Sholat ini adalah sholat yang terlengkap, ilmu terlengkap. Ada tajwidnya, ada bab ihsan, ada makna, dan banyak hal. Ada pengaruh terhadap kesehatan, pengaruh terhadap perilaku, pengaruh terhadap terbebasnya dari dosa-dosa dan seterusnya. Jadi banyak sekali manfaat dari ilmu khusyuk ini. Silakan Ustaz. Wa idza lam yubashirul qalba dzalika minal ilm, apabila tidak terlihat dalam hati, ya, tidak tampak dalam hatinya, wa innama kana 'alal lisan, itu menipu Allah. Kenapa? Hanya di lisan saja mengucapkan Allahu Akbar, hanya di lisan saja mengatakan Rabbi Feli, hanya di lisan saja mengatakan Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, di lisan semuanya. Jadi tak sampai masuk ke dalam hati. Jadi ini menjadi catatan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan sampai kita bisa merasakan kekuatan dalam batin ini, itu yang akan menghasilkan getaran-getaran yang bisa dirasakan semuanya. Saya kira cukup Ustaz, nanti kita lanjutkan ke bab berikutnya ya. Insya Allah kita simpulkan hari ini sahabat sekalian, khusyuk itu artinya rasa takut terus-menerus dalam hati. Al-khawfu da'imu fil qalbi. Rasa hati yang takut pada Allah setiap saat. Dan kita praktekkan sekarang. Jangan sampai lupa selalu berzikir di dalam hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.